Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Tanggal 12 Juni 2025, sebuah wawancara televisi yang seharusnya biasa-biasa saja, tiba-tiba menjadi peristiwa besar. Dan Driscoll, Menteri Angkatan Darat Amerika Serikat, dalam bincang dengan Fox News, mendadak melontarkan kalimat mencengangkan. Ketika anak-anak muda Amerika di seluruh negeri dapat melihat semua hal menakjubkan yang telah dilakukan Angkatan Darat, apakah itu membantu mengatasi banjir di Carolina Utara, atau kebakaran hutan di California, atau kita berbicara dengan seorang astronot kemarin yang berada di bulan yang merupakan seorang prajurit, termasuk benar-benar pergi berperang dan berjuang untuk mempertahankan kebebasan yang membuat bangsa kita begitu hebat. Kami pikir ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi tentara untuk mengisi jaringan pipa kami tahun-tahun mendatang. As young Americans across the country get to see all of the amazing things that the Army has done, whether it's helping with floods in North Carolina or wildfires in California, or we talked to an astronaut yesterday who's on the moon, who's a soldier, including actually going to war and fighting to defend the freedoms that make our nation so great. We think this is going to be an incredible opportunity for the Army to fill up our pipeline for the years to come. Apa benar tentara AS sudah berada di bulan, bahkan sedang berperang di sana? Sekejap, dunia terdiam. Apakah ini sekadar salah ucap, atau justru sebuah kebocoran informasi yang seharusnya tidak didengar publik? Tidak ada jurnalis yang berani mengejar pertanyaan itu lebih jauh. Sejak saat itu, isu lama tentang peperangan rahasia antara manusia dan makhluk asing kembali menyeruak, mengingatkan orang pada legenda gelap, insiden Dulce Base. Akar misteri, bayangan proyek rahasia sejak 1940-an. Isu keterlibatan pemerintah AS dengan UFO bukanlah hal baru. Sejak insiden Roswell tahun 1947, rumor tentang kerjasama rahasia antara militer dengan makhluk luar angkasa kerap beredar. Pada era Presiden Eisenhower tahun 1954, kabarnya sebuah perjanjian rahasia ditandatangani. Alien memberikan teknologi canggih. Sebagai imbalannya, mereka diizinkan menculik sejumlah kecil manusia dan hewan ternak untuk eksperimen. Namun perjanjian itu kemudian diduga dilanggar. Jumlah penculikan meningkat jauh di luar batas yang disepakati. Inilah awal dari serangkaian konflik bawah tanah yang akhirnya bermuara pada tragedi Dulce Base. Bill Snyder, whistleblower yang membuka tabir. Bill Snyder, seorang insinyur geologi sekaligus ahli konstruksi kedirgantaraan, adalah salah satu orang pertama yang berani bicara terbuka. Karirnya 17 tahun bekerja untuk pemerintah AS, termasuk 11 tahun di Area 51. Tugasnya, membangun jaringan pangkalan bawah tanah super dalam, Deep Underground Military Bases, DUMBS. Pengakuannya, AS memiliki 131 pangkalan bawah tanah, dihubungkan kereta maglev berkecepatan Mach 2, sehingga perjalanan dari pantai barat ke timur hanya memakan waktu 90 menit. Bill menegaskan, proyek-proyek ini menelan triliunan dolar anggaran gelap, sepenuhnya di luar pengawasan Kongres dan publik. Pertempuran Dulce Base, neraka di bawah gurun. Agustus 1979, Bill ditugaskan di New Mexico untuk mengebor lapisan tanah yang ternyata menyembunyikan sesuatu. Tanpa peringatan, tim teknisi berhasil menembus ruang bawah tanah raksasa. Saat ia turun untuk memeriksa, pemandangan di hadapannya tak terlupakan. Makhluk asing setinggi 2 meter berdiri menatapnya. Refleks panik, Bill menembak. Seketika meledak baku tembak antara tim manusia dan alien yang bersenjata plasma. 66 orang tewas, termasuk teknisi, ilmuwan dan pasukan khusus. Bill hampir kehilangan nyawa, dadanya berlubang, paru-parunya terbakar, tulangnya sebagian meleleh, beberapa jari dan kaki rusak parah. Ia harus menjalani isolasi medis lebih dari 400 hari. Bill percaya bahwa pemerintah sudah tahu apa yang ada di bawah sana, namun membiarkan timnya menjadi korban tanpa diberi peringatan. Kematian yang syarat misteri. Setelah insiden itu, Bill berkeliling memberi ceramah. Ia membongkar banyak hal tentang New World Order,
teknologi alien, hingga program pengendalian populasi global. Namun ia selalu memberi peringatan keras. Jika suatu hari saya mati, jangan pernah percaya kalau saya bunuh diri. Januari 1996, Bill ditemukan tewas di apartemennya. Lehernya terjerat selang medis, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Tidak ada surat wasiat, sementara semua dokumen dan foto bukti menghilang. Polisi menutup kasus dengan label bunuh diri, tetapi publik menilai itu pembunuhan terencana. Thomas Castillo, penjaga reseh Dulce Base. Nama lain yang tak kalah penting adalah Thomas Castillo. Ia mengaku sebagai pejabat keamanan di Dulce Base dengan akses tingkat tinggi. Walaupun identitas fisiknya tak pernah terverifikasi, kesaksiannya banyak dijadikan pijakan teori konspirasi. Menurut Thomas, Dulce Base terdiri dari 7 lantai rahasia. 1. Ruang keamanan dan rapat. 2. Hunian manusia. 3. Laboratorium dan kantor. 4. Eksperimen kontrol pikiran. 5. Hunian alien, akses manusia dilarang. 6. Nightmare Hall, laboratorium genetik berisi makhluk hibrida manusia hewan. 7. Gudang genetik dan penjara ribuan manusia, hewan hingga alien. Ia juga menyebut sistem keamanan super canggih, lift magnetik dan senjata bernama flash gun dengan 3 mode, membuat pingsan, mengangkat benda, atau menghapus target. Reptilian Draco, penguasa bawah tanah. Castillo mengungkap, Dulce Base dihuni ribuan makhluk dari 9 ras alien berbeda. Namun penguasa utama adalah Draco, bangsa reptilian. Draco putih, beige, kasta penguasa. Draco hijau dan coklat, kasta pekerja. Grey, makhluk kecil berkulit abu-abu, pekerja yang dikendalikan Draco. Mereka mengklaim sebagai penghuni asli bumi, sementara manusia hanyalah pendatang baru. Lebih menyeramkan, Draco Elite disebut memakan manusia hasil kloningan yang dibuat di base. Pemberontakan dan pembantaian. Castillo pernah menemukan bahwa banyak pasien gangguan jiwa yang ada di Dulce sebenarnya adalah orang hilang dari dunia atas. Salah satunya, seorang pria bernama George S. yang sedang dicari keluarganya. Fakta ini membuatnya bergabung dengan sekelompok teknisi dan bahkan beberapa reptilian pemberontak untuk melawan sistem. Namun sebelum rencana matang, pasukan Delta Force menyerbu Dulce Base. Pertempuran kembali pecah, kali ini berujung pada pembantaian besar. Ribuan orang tewas dan pangkalan itu kembali terkunci dalam misteri. Castillo berhasil melarikan diri bersama 12 orang lainnya, membawa dokumen, foto, dan rekaman. Ia hidup dalam pelarian hingga akhir hayatnya. Dimensi politik dan deep state. Banyak teori menyebut insiden Dulce tidak bisa dilepaskan dari pertarungan politik internal AS. Faksi-faksi rahasia seperti MG-12, CIA, FBI, Air Force, hingga Delta Force diduga terlibat. Beberapa sumber mengaitkan perintah penyerbuan dengan Presiden Jimmy Carter yang marah karena dibohongi oleh Deep State. Carter sendiri pernah berkata, "UFO adalah fenomena nyata, tapi saya tidak percaya mereka kapal dari luar angkasa." Kalimat ini sering ditafsirkan sebagai kode bahwa makhluk yang ia maksud sebenarnya bukan alien dari planet lain, melainkan reptilian penghuni bumi. Dampak sosial dan teori konspirasi global. Sejak bocornya kisah Dulce Base, teori konspirasi merebak ke seluruh dunia. Dugaan keterlibatan pemerintah global dalam kerjasama dengan alien, rumor New World Order yang mengaitkan elit dunia dengan agenda kontrol populasi, keyakinan bahwa manusia hanyalah pion dalam permainan makhluk yang lebih kuat. Bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah legenda urban. Namun bagi yang lain, ini adalah kebenaran pahit yang sengaja ditutupi. Epilog, misteri yang masih menggantung. Hingga kini, insiden Dulce Base tetap menjadi salah satu misteri terbesar abad ini. Ada yang menyebutnya mitos, ada pula yang bersumpah bahwa semua itu nyata. Pertanyaan yang belum terjawab tetap menggantung di udara. Apakah benar ada peperangan rahasia antara manusia dan alien?
Apakah reptilian Draco masih menguasai jaringan bawah tanah dunia? Ataukah semua ini sekedar ilusi yang diciptakan untuk menutupi proyek-proyek gelap manusia sendiri? Jawaban pastinya mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Namun satu hal jelas, kisah ini terus hidup, menghantui imajinasi, dan mengingatkan kita bahwa dunia di balik dunia yang kita lihat mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang kita bayangkan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.